bantu aku untuk tap-tap layar karena kita sudah berganti hari. Jadi bantu aku untuk menguatkan ruangan ini, teman-teman. Kita sudah kedatangan Matthew. Selamat pagi, Matthew. Selamat pagi, testing. Halo, selamat pagi. Halo, Valar Morgulis, Matthew. Halo. Oh, nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Oke, nggak apa-apa. Matthew nggak usah top up. Sorry, Ray nggak usah top up. Di Tungguin atas aja. udah ada yang kasih koin. Di atas sudah ada donatur kita. Jadi nggak apa-apa, nggak usah top up, nggak usah top up. Cuma Naik aja, satu naik koin. aja. Akhir Kalau bulan ini, misalnya- guys. Tenang aja. Iya, kita Kita bisa paham. memahami. Kalau misalnya top up jangan nanggung-nanggung. Jangan satu Iya. koin gitu. TU langsung. Kata usaha. Oke, kalau begitu kita mengundang Ray dulu ya untuk naik ke atas. Terima kasih buat Fer. Selamat datang buat Ray. Halo. Bentar. Wow, Thank you, Bang Lamres. Ada toilet bentar ya. Wow, Iya. perempuan. yes, perempuan. Atau apa nih, perempuan atau what's your gender pronouns, Ray? Aku perempuan cis, she, Oke. her. She, her. Oke. Ntar toilet Terima bentar. kasih Ray. Iya, silakan Kanda, take your time. Kalau begitu teman-teman kita sudah kedatangan Ray. Ray boleh di atas sudah ada korunnya. Waktunya sudah selesai, langsung pencet korunnya Ray. Oke, Terima kasih dan nanti langsung love orange ya. yang oranye. Iya. Nanti akan ada seperti ini. Iya, terima kasih buat Ray. Dan sambil menunggu Bung Haka, teman-teman. Terima kasih. Kita akan masuk ke sesi debat kita. Terima kasih semua yang sudah love orange. Bantu aku untuk tap-tap layar. Kita akan masuk ke sesi debat kita dengan mosi ruang keterbukaan ekspresi LGBTQ+ di Indonesia. Aku ulang mosinya. Dewan ini mendukung ruang keterbukaan ekspresi LGBTIQ+ di Indonesia. Untuk pihak pro ada Ray dan untuk pihak kontra ada Matthew. Sebelum kita mulai, aku akan sampaikan struktur debat, aturan debat, dan juga nanti penilaian akan disampaikan oleh Bung Haka. Peserta akan mendapatkan waktu 3 menit untuk opening statement, lalu 3 menit untuk pembidasan, yaitu sesi di mana kalian membantah opening statement dari lawan kalian tanpa menambahkan variabel baru atau argumentasi baru. Selanjutnya, kalian akan masuk ke sesi open panel, di mana sesi kalian boleh saling bantah. Bila ingin memotong argumentasi lawan yang sedang berbicara, sampaikan interupsi, katakan interupsi. Dan yang sedang berbicara, boleh sampaikan iya boleh saudaraku atau tidak. Tunggu dulu dan diberikan waktunya. Sesi yang terakhir adalah closing statement selama 3 menit. Untuk sesi open panel, waktunya 5 menit. Apabila argumentasi kalian menarik, kami akan memberikan waktu tambahan sesuai permintaan juri. Aturannya tidak boleh ada ad hominem, tidak boleh ada appeal to emotion atau dengan sengaja memancing emosi dari lawannya, tidak boleh ada unsur penghinaan terhadap SARA, dan yang paling penting, aturan terakhir adalah tidak boleh ada diskriminasi terhadap gender apapun. Sekali lagi aku ulang untuk struktur debat, opening statement, pembidasan, open panel, dan closing statement. Untuk rubrik penilaiannya boleh disampaikan Kanda? Oke. Seperti biasa, rubrik penilaian terdiri dari 3M, meter, method, manner. Apa itu meter? Meter terkait dengan substansi argumennya, mulai dari validitas data, kedalaman analisis, kemudian kerapian silogisme, sesuai dengan kaidah-kaidah logika atau tidak, kemudian koherensi pernyataan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang sama-sama kita aminkan dan kita ketahui, kemudian relevansi argumentasi terhadap standing position ya pada mosi. Porsinya adalah 50% dari total penilaian. Kemudian yang kedua adalah metode. Apa itu metode? Cara penyampaiannya. Itu diukur dari sistematika penyampaiannya, struktur argumentasinya, kemudian kemampuan retorika dalam mempengaruhi juri dan audiens, kemudian pemanfaatan waktu yang optimal, itu menentukan penilaian metodenya. Porsinya adalah 30% dari total penilaian. Yang terakhir adalah manner. Manner, apa itu manner? Itu terkait dengan etiket atau sopan santun, penggunaan bahasa yang menghargai lawan bicara, menghargai dewan juri, menghargai audiens akan mendapatkan poin plus. Lalu saat open panel, ingat ya,
Di waktu open panel, gunakan kepekaan kalian untuk bisa membagi waktunya satu sama lain. Ada 5 menit, atau bisa ada tambahan. Sebisa mungkin bagi waktu itu secara proporsional. Jangan terlalu egois saat lawan interupsi. Argumen pertama selesai, tapi nggak dikasih lagi nih, malah nambahin baru, tapi nggak ngasih kesempatan lawan. Jadi tolong kepekaannya ya, Iya. pada benar. Porsinya adalah 20% dari total penilaian. Oke. Gitu ya, meter 50%, metode 30%, nomor 20%. Baik. Terima kasih buat Bung Haka, teman-teman. Jangan lupa dukung juri kita yang luar biasa dengan satu nasi padang kalian. Dan untuk panelis, bila sudah oke, silakan ketik 1 di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, silakan buka mikrofon kalian. Untuk Ray dan Matthew, jika sudah oke, silakan ketik 1. Dan jika ada pertanyaan, silakan buka mikrofon kalian. Dari Matthew sudah oke, dari Ray sudah oke. Dan langsung saja, teman-teman, kita akan masuk ke mosi yang terakhir. Mosinya adalah Dewan ini mendukung ruang keterbukaan ekspresi LGBTIQ+ di Indonesia. Untuk pihak pro, opening statement dimulai dari mikrofon dibuka. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga donasi yang diberikan sehingga saya bisa naik. Jadi di sini saya memang setuju bahwa ruang keterbukaan ekspresi, ruang aman, dan juga kebebasan ekspresi bagi kelompok LGBTQ itu memang harus ada. Namun sebelum itu, saya ingin menyatakan batasan pembahasan. Di sini safe space atau ruang aman yang dimaksud adalah ruang di mana ketika berekspresi itu tidak dipersekusi atau tidak diolok-olok. Kemudian kebebasan berekspresi maksudnya adalah hak untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan pendapat maupun kekecewaan terhadap sistem atau pemerintah. Lalu batas di sini juga adalah akan tetap di dalam lingkup Indonesia gitu. Jadi kita membahas apa yang terjadi di Indonesia. Kenapa saya setuju terhadap ruang keterbukaan ekspresi di LGBTQ+? Karena pada dasarnya sendiri Indonesia ini kan negara hukum. Negara hukum yang secara konstitusional itu melandaskan semua aturan-aturan dan juga gaya hidup itu kepada UUD 1945 begitu. Nah, di dalam UUD 1945 pasal 28 dari A, B, C, D, E, F, G itu ada menyatakan bahwa setiap individu tanpa terkecuali itu boleh mengemukakan pendapatnya di tempat umum, karena kan kita juga demokrasi ya. Kalau misalkan ada penolakan terhadap penyampaian pendapat ataupun kebebasan ekspresi untuk LGBTQ, ya berarti menyalahi aturan yang ada, undang-undang dasar yang ada. Nah, jadi ya gitu dulu aja sih. Baik. Opening statement selesai. Terima kasih untuk pihak kontra. Waktu tersisa 1 menit 3 detik. Dan untuk Ray, jangan perhatikan kolom komentar. Kalau sudah ada yang menyerang personalmu, kami pastikan akan mute typingan tersebut. Langsung saja, selanjutnya kita akan mendengarkan opening statement dari Matthew. Pihak kontra, waktunya 3 menit, dari mikrofon dibuka. Ya, baik, selamat pagi Living Beauty, Bung Haka, Ray, dan juga audiens yang ada di bawah. Jadi saya akan membaca ulang mosinya ya, ruang keterbukaan ekspresi LGBTQ+ di Indonesia. Jadi menanggapi tadi si Ray membawa batasan di mana negara Indonesia itu merupakan negara hukum yang dimana sangat menekankan soal kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan segala macamnya. Tapi kemudian dia juga mengatakan bahwa ketika orang-orang ingin berekspresi, orang-orang yang mengikuti atau mendukung LGBTQ itu ingin berekspresi, kemudian in some way itu ditolak, ditolak atau segala macamnya. Saya ingin bilang bahwa
merupakan hak juga bagi masyarakat Indonesia untuk berpendapat sebaliknya ketika seorang itu pro terhadap sesuatu ya. Dalam konteks ini tuh pro terhadap LGBTQ. Mereka ingin berekspresi dalam gaya LGBTQ itu, tapi saya ingin menekankan bahwa merupakan hak juga bagi orang untuk berdiri di sisi lain ketika seorang itu ingin mengekspresikan diri. Misalnya banyak sekali contoh dalam politik ya. Jadi saya ingin berbicara bahwa bukan hal yang salah ketika seorang itu ingin berdiri di sisi lain dari orang yang ingin mengekspresikan diri. Karena hukum itu menyatakan bahwa orang itu bebas pendapat. Kamu bebas berpendapat bahwa saya ingin seperti ini ya. Saya juga punya hak untuk berdiri menolak apa yang kamu percaya itu. Saya juga punya hak seperti itu. Jadi kemudian dalam konteks LGBT sebenarnya saya sangat tidak mendukung LGBTQ+ itu, saya tidak mendukung itu. Tapi kemudian apakah saya secara langsung, secara agresif atau secara kontak langsung dengan menolak? Enggak juga, karena yang saya tolak itu adalah LGBTQ+, sebuah komunitas. Berbeda dengan untuk orang-orang kasusnya dengan orang-orang gay dan lesbian yang secara notabene itu suara notabene itu lahiriah, natalis. Sifatnya itu lahiriah. Ini LGBTQ, saya berdiri against LGBTQ+, sebuah komunitas. Baik, pihak kontra waktunya baru saja habis. Aku akan konfirmasi kepada Bung Haka. Aman? Ya, Man, nggak apa-apa, lanjutkan. Aman. Baik, terima kasih Bung Haka. Dan kita akan melanjutkan, kita akan masuk ke sesi pembidasan, di mana sesi pembidasan adalah waktu kalian membantah opening statement dari lawan kalian. Sesi pembidasan akan dimulai oleh pihak pro. Teman-teman yang ada di bawah, bantu aku untuk tap-tap layar, karena kita sudah membahas isu yang sensitif. Bantu aku menguatkan ruangan ini. Pembidasan oleh pihak pro, waktunya dimulai. 3 menit dari mikrofon dibuka. Oke, terima kasih atas pendapatnya Kak Matthew. Jadi tadi Kak Matthew bilang kalau misalkan dalam UUD itu orang bisa mengoppose atau berbicara untuk menyatakan tidak gitu ya terhadap ruang ekspresi LGBTQ. Tapi di sini kan dari awal ruang ekspresi itu tidak hanya bentuk demo-demo saja atau turun ke jalan seperti Pride Parade ya. Kebebasan ekspresi itu juga ketika kita yang queers dan juga yang LGBTQ itu merasa aman untuk bergandengan dengan pacar kita yang same sex gitu. Nah, itu juga merupakan kebebasan berekspresi. Namun undang-undang itu memang praktiknya bertolak belakang ya. Karena boleh Anda tidak setuju terhadap ruang ekspresi LGBTQ. Namun seringkali selama ini penolakan kalian itu berlandaskan pada diskriminasi, bukan berlandaskan pada hukum. Betul tidak? Coba sekarang ketika ada pasangan same sex, misalkan yang di PNJ kemarin gitu, ya mereka melakukan kegiatan couple pada umumnya, mereka diarak. Sementara yang baru-baru ini ada sama yang hetero gitu, melakukan hal yang sama tapi tidak diarak. Nah, kan di sini terlihat bahwa ruang aman untuk hetero itu lebih terlihat gitu. Dan juga ruang aman bagi homo ini tidak ada, karena ketika ada masalah yang sama, malah justru orientasi seksualnya yang dibawa-bawa gitu, yang dipermasalahkan. Dan juga gimana ya? Anda boleh menolak. Tetapi balik ke awal tadi, penolakan itu didasarkan pada diskriminasi, yang dimana diskriminasi itu juga menyalahi Undang-Undang Dasar. Tadi kalau nggak salah saya baca ada ketika
Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas? Nah, jadi apa namanya? Seharusnya ya, ini saya ngomong apa yang seharusnya bukan apa yang terjadi. Seharusnya itu undang-undang itu memang apa harus tetap ditegakkan yang benar gitu, bukan hanya sebagai alat untuk menindas saja gitu. Lalu apa kalau kamu tidak suka LGBTQ atau apa itu tidak apa-apa pendapatmu, tetapi kalau apa kenapa kita tidak boleh membuat komunitas gitu. Komunitas yang isinya orang-orang yang selama ini didiskriminasi dan juga sebagai apa ya mencari untuk tempat aman gitu. Baik, pihak pro waktunya baru saja habis dan kita akan mendengarkan pembidasan oleh pihak kontra. Oke, Teman-teman, baik. Oke, jangan grogi, tenang, karena di oke. room chat diabaikan dulu dan kita akan mendengarkan pembidasan oleh pihak kontra. Waktunya 3 menit dari mikrofon dibuka. Oke, baiklah, karena tadi Kak Ray itu sudah membahas soal praktek ya, mana gandengan tangan in konteks homo gitu ya. Pertama, kita udah tahu ya, undang-undang, tadi ngomongin soal undang-undang juga, undang-undang kita itu dibentuk atas dasar Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila itu diambil dari nilai budaya, nilai agama, dan nilai karakter Indonesia ya. Jadi dalam Pancasila itu sila pertama dan kedua itu nilai pertama itu diambil dari nilai agama sudah pasti, dan itu hampir semua agama yang diakui Indonesia itu terutama dua agama besar ya, Islam dan Kristen itu menolak adanya hubungan homoseksual. Kemudian dalam pandangan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya beradabnya ini dalam konteks bahwa ya kita itu hidup sebajarnya manusia yang ingin berkembang biak gitu, beradab. Jadi karena tadi Kak Ray itu udah ngomong soal praktek di ruang publik. Jadi kemudian itu membawa undang-undang soal kebebasan berekspresi. Jadi ada hal yang harus diingat bahwa dalam hukumnya itu dasarnya Pancasila. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang nggak bisa dibawa ke ruang publik. Misalnya tadi hal-hal yang walaupun ini agak aneh, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Tadi misalnya nilai budaya itu di mana nilai budaya itu sudah jelas ya. Laki-laki itu harus dengan perempuan, apalagi ini karena konteksnya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, kemudian ada lagi agama sebagai, bahkan itu ditempatkan dalam sila pertama. Nah, jadi tadi saya akan ulangi lagi, undang-undang itu dasarnya itu tetap Pancasila. Jadi hal-hal yang nggak bertentang, misalnya misalnya kita nggak usah bahas LGBTQ-nya dulu, kita bahas misalnya mengungkapkan soal gini ya, ketertarikan secara seksual itu kan bentuk ekspresi diri, tapi itu tetap gak bisa ditunjukin di publik karena ya itu melanggar hukum, melanggar nilai-nilai moral. Bukan ini saya nggak ngomong soal LGBT dulu ya, bahkan ngomong soal laki-laki nih, dia ngucapin mengekspresikan ketertarikannya, itu nggak benar juga. Bahkan kalau itu pun silang gitu dari cowok ke cewek, itu tetap salah, seperti itu. Baik, waktunya baru saja habis. Terima kasih untuk pihak pro dan kontra. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sesi debat kalian one versus one di sesi open panel. Untuk teman-teman yang di bawah, bantu aku untuk tap-tap layar dan posting ulang live ini. Jangan lupa love orange, dan kalau kalian suka ruangan seperti ini, dukung juri kita dengan satu nasi padang. Tarik nafas dulu untuk para panelis. Kita akan masuk ke sesi open panel. Waktunya akan ada pada Matthew 5 menit dari sekarang. Halo, Oke, baik. aku boleh membantah
punya Matthew dulu. Tadi Matthew bilang kita berdasarkan nilai moral dan Pancasila begitu. Oke, kita bahas yang Pancasila dulu, yang dimana dari tadi yang dibawa-bawa adalah sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya luas. Dan juga di Indonesia sendiri agama tidak hanya agama Abrahamik, yakni ada agama Hindu dan juga Buddha. Sejak saya ini kan kuliah pendidikan sejarah ya, di pendidikan sejarah kami tuh sering datang ke candi-candi gitu. Nah, kita juga mempelajari tentang kerajaan Hindu-Buddha. Dari kerajaan Hindu-Buddha, eksistensi dari LGBTQ itu sudah ada. Yang berarti LGBTQ sejak zaman Hindu-Buddha itu bukan merupakan penyimpangan norma gitu. Nah, dari mana penyimpangan norma itu datang? Istilah penyimpangan norma bagi LGBTQ itu datang? Itu sejak zaman kolonialisme Belanda. Ketika Belanda itu melakukan hukum saya lupa namanya, intinya itu adalah witch hunting orang-orang gay karena itu mengganggu kapitalisme mereka. Nah, yang saya ingin highlight di sini adalah agama itu nggak cuma Islam dan Kristen. Lalu suara-suara orang-orang Hindu dan Buddha yang tidak menyatakan LGBTQ adalah dosa atau penyimpangan itu bagaimana? Apakah kita akan terus-terusan mengikuti suara mayoritas begitu? Kenapa kita harus tunduk sama suara kalian? Padahal kita tuh bisa berdiri sendiri, gitu loh. Maksudnya punya suara sendiri gitu loh. Nah, lalu bagaimana ya? Yang kedua tadi adalah norma. Nah, kalau norma itu kan konstruksi sosial masyarakat ya. Nah, konstruksi sosial masyarakat yang menganggap LGBTQ itu tadi aku bilang itu baru ya. Nah, nggak semua norma itu baik. Ada istilah namanya maladaptasi. Nah, maladaptasi itu merupakan di mana norma baru ini itu tidak sesuai dengan keadaan sosial, keadaan iklim, keadaan geografis dari tempat tersebut. Nah, sekarang kan bisa dihubungkan kan. Misalkan sebelumnya waktu prakolonial Hindu-Buddha mendukung LGBTQ di arka-arka candi-candi di Jawa Timur, saya lupa namanya. Itu ada yang menunjukkan arka Pandaka. Pandaka ini merupakan orang yang fluid seksualitasnya di zaman Hindu-Buddha, dan juga ada pendeta yang tidak melakukan tidak tertarik secara seksual. Saya lupa juga namanya. Dan itu LGBTQ kan nggak cuman homo doang ya, ada juga yang aseksual yang tidak tertarik dengan seks dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu norma masyarakat tidak menghakimi LGBTQ, lalu kemudian setelah pasca kolonial norma masyarakat justru menghakimi LGBTQ sehingga menimbulkan diskriminasi. Sekarang pertanyaannya itu apakah norma baru itu relevan? Apakah norma baru itu tidak menimbulkan diskriminasi baru yang ada di masyarakat gitu? Apakah Matthew ingin menyanggah atau ingin menambahkan? Pihak pro sudah memberikan kesempatan untuk pihak kontra interupsi. Silakan. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu bahwa norma itu tumbuh di antara nilai budaya ya. Oke, dan tadi bilang Ray bilang bahwa apakah kita akan menerima begitu saja norma-norma baru seperti tadi menolak LGBTQ ya, menolak LGBTQ. Jadi apakah kita akan mengikuti norma-norma lama? Kemudian kita sudah tahu tadi norma itu tumbuh dari budaya, dan budaya tadi si Ray membawa itu dari budaya-budaya Hindu Buddha yang mendukung. Dan ini satu hal yang yang menjadi perhatian saya adalah bahwa tadi si Ray bilang bahwa agama-agama Hindu dan Buddha yang lama itu mendukung LGBTQ+. Saya kurang yakin karena menurut saya tidak ada transgender ya di T itu ketika zaman Hindu Buddha. Ketika zaman Hindu Buddha itu transgender tidak ada. Jadi Maaf interupsi. Sehingga LGBTQ+ itu agama Hindu Buddha yang waktu itu tidak mendukung. Ya, mereka tidak mendukung LGBTQ+ karena LGBTQ+ itu belum ada. Oke. Mohon maaf, LGBTQ+ itu memang
istilah baru ya. Kalau istilah lesbi, gay, bisexual, trans, queer itu memang istilah baru. Istilah baru. Cuman varietasnya homoseksualitas itu kan kenyataan absolut kan. Homoseksualitas itu kenyataan yang nggak bisa dihilangkan dari sejarah karena itu akan nempel terus di manusia. Tapi istilah untuk menggambarkan perilaku tersebut memang baru ada sekarang. Cuman perilakunya itu sudah ada sejak dulu. Dan kata siapa tidak ada transgender? Ada kok transgender, orang yang gendernya netral seperti pendeta-pendeta Pandaka itu juga trans. Oke, waktunya sudah habis ya. Baik, kami akan memberikan waktu 2 menit sebagai tambahan. Silakan dilanjut. Apakah Matthew ingin menyanggah lagi? Oke, karena saya akan memberi pertanyaan. Kira-kira trans seperti apa yang didukung oleh orang-orang, oleh para pendeta-pendeta itu? Model trans mereka itu seperti apa? Silakan. Halo, suara saya terdengar. Jadi trans itu kan nggak selalu pindah dari cowok ke cewek atau dari cewek ke cowok gitu, enggak ya. Ada yang namanya gender netral. Jadi dia itu bukan cowok, bukan cewek, itu juga termasuk trans. Itu di situ ada Arca namanya Ardaniswara yang ada di Jawa Timur. Itu adalah penggabungan dari arca maskulin yang ditandai dengan dewa Siwa dan juga arca feminim yang ditandai oleh Ti. Dan di situ Arca Ardaniswara ini menggambarkan kedewaan sejati, maksudnya kemanusiaan sejati yang melampaui, bukan kemanusiaan sejati, maksudnya adalah wujud dewa sejati, bukan wujud dewa sejati juga, maksudnya seperti konsep yang melampaui keduniawian. Nah, seperti itu. Yakni menjadi gender netral, tidak terpaku pada heteronormatif maskulin maupun feminim. Di situ pun setelah era Hindu-Buddha pun ada ya di Serat Centini itu, yakni tari ronggeng, tari yang dari Jawa Timur itu saya lupa tiba-tiba namanya, yakni ketika laki-laki itu berperan sebagai perempuan dalam sendera tari tersebut. Dan faktanya homoseksualitas LGBTQ itu bukan fenomena baru-baru ini. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis dan kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu closing statement. Sesi open panel kalian totalnya adalah 7 menit. Kita akan masuk ke sesi closing statement. Sekali lagi kutegaskan, di sesi closing statement tidak menambahkan variabel baru, melainkan merangkum seluruh argumentasi kalian. Closing statement oleh pihak pro. Kanda, kita mulai dari pihak kontra kali ya, karena tadi open panel ditutup oleh pihak pro. Baik, terima kasih Kanda. Sesi closing statement kita akan dimulai oleh pihak kontra. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, tadi Kak Ray sempat ngomong itu soal agama-agama di Hindu itu, dimana ada yang kayak sebenarnya itu karena kebetulan saya lahir di Bali, jadi sebenarnya itu udah masuk ke nilai agama ya. Itu adalah bentuk transfigurasi manusia menjadi ke kayak tingkat yang lebih tinggi, bahwa dia itu sudah terlepas dari ikatan duniawi dan akhirnya kemudian itu dia udah menjadi nggak butuh gender lagi. Itu udah transfigurasi manusia ya. Jadi dia itu harus terlepas dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya kita ngikutin nilai budaya, banyak banget budaya-budaya itu yang sebenarnya harus ditinggalkan karena ada nilai yang baru. Kemudian kita ngomong tadi awalnya itu soal hukum ya. Aku nggak tahu kenapa nggak dibahas lagi. Oke, tapi sudahlah. Kemudian ngomongin soal ini ya, soal bentuk ekspresi diri. Ekspresi itu bebas selama dia itu mengikuti hukum dan norma-norma agama. Saya nggak bilang ini hanya soal LGBTQ+, bahkan soal orang-orang yang terikat dengan LGBTQ+ itu pun
eh, mereka yang sadar bahwa hukum itu sangat mendukung soal kebebasan mengekspresikan diri, mereka harus mengikuti batas-batas yang ada. Mereka harus mengikuti batas-batas yang ada. Soal misalnya tadi soal ini ya, berbicara soal ini ya, soal ketertarikan seksual ya, soal ketertarikan sosial. Kemudian jadi karena Indonesia, terutama di negara Indonesia itu budaya-budayanya itu sudah sangat jelas ya menolak, budaya-budayanya itu menolak LGBTQ+ ya. Saya nggak mau bilang budaya-budaya sebelumnya itu menolak LGBTQ+, karena konten-kontennya itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang kita punya, nilai-nilai hukum, bahkan nilai dasar hukum. Jadi sudah secara radikal ya bahwa homoseksual, LGBTQ+ itu nggak bisa diterima di Indonesia. Saya nggak berbicara soal homoseksualitas. Saya nggak menolak fakta bahwa homoseksualitas itu udah ada ya. Bahkan menurut saya homoseksualitas itu udah ada. Tapi belum tentu homoseksualitas itu benar. Belum tentu bahwa gairah itu benar gitu. Bahkan gairah yang lurus aja itu belum tentu benar. Bahwa keinginan itu nggak selalu benar. Apapun hal yang biologis pun belum tentu benar gitu. Apa yang lahiriah pun, hal-hal yang lahiriah itu belum tentu benar. Jadi sekian. Baik, terima kasih untuk pihak kontra. Kita akan mendengarkan closing statement oleh pihak pro. Waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Jadi di sini stand saya tetap ya, kalau saya mendukung ruang keterbukaan ekspresi LGBTQ itu dilandaskan pada undang-undang, bahwa undang-undang sendiri pun mendukung adanya ruang aman, kebebasan berekspresi itu tidak pandang bulu, tidak pandang orientasi seksual, tidak pandang agama, dan juga saya juga memandang bahwa kalau penolakan terhadap kebebasan berekspresi itu ujung-ujungnya akan berujung pada diskriminasi gitu. Nah, diskriminasi itu kan yang artinya ya membeda-bedakan sesuatu gitu. Kalau di sini konteksnya membedakan orientasi seksual gitu. Jadi ya gimana ya? Bisa dibilang emang membatasi ruang untuk LGBTQ itu punya ruang aman ya emang bertentangan dengan undang-undang tadi, dan praktiknya para penegak hukum itu memang tidak sepenuhnya patuh pada hukum ini ketika menegakkan hukum, yang berakibat pada persekusi yang ada di tengah masyarakat gitu. Tapi untungnya ya hingga saat ini pun tidak ada satupun homoseks. Mungkin saya kurang kayak untungnya belum banyak gitu homoseksual yang dipenjara gitu. Itu bukan untungnya sih sebenarnya, tapi jangan sampai kita yang minoritas ini terlalu disuruh ikut yang mayoritas, sampai kita sendiri identitasnya dan juga keberadaannya itu ditolak di tengah masyarakat gitu. Jadi poin saya yaitu kita juga butuh ruang, butuh tempat. Kita juga mau sama seperti yang lain gitu. Kami juga ingin menampilkan diri kami di ruang publik dengan orientasi seksual kita gitu. Maksudnya menggandeng seperti couple-couple hetero pada umumnya di jalan-jalan gitu. Kita menggandeng tangan pasangan kita tanpa harus disinisin, tanpa harus mengarak-arak orang yang yang sebenarnya bisa dilakukan dengan prosedur hukum yang lebih maju gitu, bukan arak-arakan yang primitif. Dan juga tentunya diskriminasi itu tidak memunculkan ketertiban umum ya, karena di situ akan terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat gitu, yang sehingga mungkin suatu saat kami yang mungkin kelompok kami gitu akan melakukan riot atau gitu, seperti yang dilakukan di Thailand atau di Amerika ketika dulu itu, sehingga munculnya Pride Month. Dan juga penegakan hukum itu harus sesuai, tidak pandang bulu begitu. Waktunya sudah habis untuk pihak pro.
Terima kasih, silakan di-mute mikrofonnya. Kita baru saja menyelesaikan debat terakhir kita dengan mosi Dewan ini mendukung ruang keterbukaan ekspresi LGBTIQ+ di Indonesia. Kita akan mendengarkan evaluasi dari Bung Haka, tapi sebelumnya teman-teman, bantu aku untuk tap-tap layar. Dan jangan lupa dukung juri kita yang luar biasa dengan satu nasi padang kesukaannya. Aku konfirmasi kepada teman-teman yang baru datang, pihak pro ada di sebelah kiri kalian, Ray, dan pihak kontra ada di sebelah kanan kalian, Matthew. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Dewan Juri, siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk Super Crew, terima kasih. Untuk Far juga terima kasih atas korunnya. Kita akan mendengarkan penilaian dari Dewan Juri. Silakan Kanda. Oke, sebelum mulai, thank you buat Super Crew ya, Sultan andalan kita, trader andalan yang selalu TP setiap hari. Cuan, salam cuan. Nyala. Oke. Argumentasi dari pihak pro, Ray, ruangnya harus ada safe space. Dia membangun limitasi di awal. Safe space yang dimaksud adalah saat berekspresi tidak dipersekusi atau diolok-olok. Pada dasarnya Indonesia negara hukum, dan ini termaktub di pasal 28 dalam UUD 45. Setiap individu boleh mengemukakan pendapat di depan umum. Tapi tadi agak kurang narasinya tentang ekspresi di depan umum tuh. Terus sebagai negara demokrasi, tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti persekusi dan pengolok-olok tadi itu seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu. Sisa waktunya 1 menit 3 detik. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, mungkin dari kedua belah pihak kita sarankan untuk terus-menerus melatih kemampuan public speakingnya dan jangan pernah grogi lagi. Jangan khawatir, TikTok ini kita bisa menganggap para audiens yang typing ini semuanya cuma bot gitu. Kita cuma ngomong sama HP kita sendiri, relax gitu. Itu salah satu advice ya. Dari pihak kontra, Matthew, menanggapi dari Ray membawa batasan Indonesia menghargai hak. Nah, sebenarnya gini ya Matthew, ini ada kesalahan secara struktur tadi Matthew. Tapi lagi-lagi juga tentang Matthew yang grogi, kita sangat maklumi. Lu keren pokoknya. Tapi tadi di opening statement itu sudah langsung rebuttal, dia langsung pembidasan dia tadi di openingnya. Bukan hal yang salah jika seseorang berdiri di seberangnya. Keduanya berdasarkan kebebasan berpendapat. Jadi dia membawakan argumentasi ini ya, argumentasi yang cukup tricky sebenarnya, karena dia akan dihadapkan lagi dengan prinsip demokrasi yang dibawakan Ray, karena menganggap bahwa ya berkomentar tentang itu juga hak gitu, jadi hak dibalas hak gitu. Tapi dia tegaskan bahwa dia menolak komunitasnya, tapi pada argumennya ini kurang bagus itu dari grounding dan stance-nya. Itu aja tadi. Kayak ya itulah belum clear lah dari rentetannya, prinsip dasarnya apa, reasonnya apa, evidence atau buktinya apa. Kemudian harusnya diperkuat lagi untuk oke, maka sikap saya adalah begini, di link back gitu. Harus ada assertion-nya juga. Pihak pro, pihak kontra bilang UUD menjamin juga untuk mengatakan tidak. Tapi di sini safe space yang disebutkan ini tentang membuka ruang LGBTQ untuk bergandengan tangan misalnya tanpa harus merasakan khawatir. Kemudian penolakan ini biasanya berdasarkan penolakan yang terjadi oleh pihak oposisi itu biasanya berdasarkan diskriminasi, perlakuan terhadap kelompok LGBTQ dan hetero itu berbeda walau dalam kasus serupa. Tadi dia bawakan kasus PNJ dan satu lagi dia tadi lupa sebutkan tapi mungkin saya bantu ingatkan kalau nggak salah UNER itu ya, Universitas Airlangga itu yang lagi heboh di dalam kelas atau di ruang apa itu. Diskriminasi juga menyalahi UUD.
UUD jangan Undang-Undang Dasar dan Hukum jangan dipakai sebagai alat menindas justru. Lalu dari pihak kontra pro membawakan praktek. UUD kita dasarnya Pancasila. Pancasila diambil dari nilai agama. Semua agama menolak LGBTQ. Praktek soal kebebasan berekspresi, ada hal-hal tentang kebebasan berekspresi. Pihak kontra menyatakan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dibawa ke ruang publik. Jadi dia menegaskan bahwa dia tidak membahas LGBTQ-nya dulu, tapi ekspresi diri itu tidak bisa ditampilkan, itu melanggar hukum. Menarik, tapi sebenarnya lebih bagus tadi Matthew kalau bawakan KUHP baru tuh tentang tindakan asusila di pasal 411 sama pasal 414 di KUHP baru, silakan dicek aja itu. Terus tadi bawakan juga argumennya dari pihak pro. Tadi Matthew bilang berdasar Pancasila, sila pertama maknanya luas dan itu bukan hanya agama Abrahamik. Nah ini poin yang menarik ini nih. Di zaman Hindu Buddha itu bukan penyimpangan, itu sejak era dikatakan penyimpangan itu sejak di era kolonialisme Belanda tuh. Norma itu konstruksi sosial, tidak semua norma baik, ada juga yang dinamakan maladaptasi tadi kata pihak pro. Dari pihak kontra, norma itu tumbuh dari nilai budaya. Lalu pakai argumentum ad fidem ya, sebenarnya saya tidak yakin agama Hindu Buddha pada zaman itu belum pada zaman Hindu Buddha itu belum ada LGBTQ. Lalu seperti apa yang dimaksud? Dari pihak kontra menjawab lagi. Ada Arca Pandaka, terus di zaman dulu itu juga sudah ada yang aseksual. LGBTQ memang istilah baru. Dia baru sebagai istilah, tapi kenyataannya absolut. Sebenarnya saya koreksi, mungkin diksi yang tepat bukan absolut, tapi dia ada pada realitas objektif gitu misalnya. Karena kalau absolut kan tak terbantahkan. Tapi dia fenomenanya nyata, dia faktual gitu, bukan absolut diksinya. Lalu dia bawakan juga pendeta-pendeta Pandaka, itu transgender, ada yang namanya gender netral, Arkaniswara, Serat Centini, juga ini salah satu argumen ya yang sering gue bawakan. Serat Centini, yakni ketika laki-laki berperan sebagai perempuan. Nah, sebenarnya itu juga boleh tuh. Ini tambahan ya, ini di luar konteks penilaian. Sering banget gue bawakan itu, Ray. Coba dibaca kitab Lagaligo dari masyarakat Bugis. Itu mereka juga sebelum era kolonialisme, bahkan Lagaligo ini termasuk dari kitab tertua yang tapi belum ada kanonisasinya sih, dan dia sudah ada sejak abad pertama tuh. Di situ diakui ada 5 gender tuh: Orwana, Makunrai, Calabai, Calalai, Bisu. Orwana laki-laki, Makunrai perempuan, Calabai laki-laki yang kayak perempuan, Calalai perempuan yang kayak laki-laki, Bisu ini transgender, intersex, androgini, apapun itu dinamakan di zaman modern, tapi waktu itu belum ada penamaannya. Kemudian dari pihak kontra di closing statement-nya, dia membawakan di Bali ada transfigurasi. Ekspresi itu hanya mengikuti batas-batas yang ada, bukan hanya pada LGBTQ. LGBTQ tidak bisa diterima di Indonesia. Dengan pernyataan penutup bahwa hal yang biologis atau lahiriah belum tentu benar. Oke, menarik itu poinnya. Dari pihak pro, jangan sampai yang minoritas terlalu disuruh untuk ikut mayoritas. Dan sebenarnya tadi argumennya beberapa kali dari pihak pro cukup subjektif ya, karena kami juga ingin menampilkan ekspresi kami sama dengan hetero. Jadi ingat tuh, kalau dalam berargumen terlalu membawakan narasi, ingat ya, kita ini kan lagi berlatih debat. Jika argumen itu terlalu subjektif, maka dia berpotensi terindikasi appeal to emotion. Jadi dia refer to perasaan gitu. Jadi dari Ray tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena Ray sendiri standing positionnya sekarang sedang membela ininya ya, identitas diri, identitas gendernya. Diskriminasi tidak memunculkan ketertiban umum, justru yang muncul adalah gesekan. Itulah sejarah Pride Month yang dibawakan oleh pihak pro. Oke, menarik. Kemudian dari penilaian saya untuk meter dari pihak pro, poinnya 37 poin, dan pihak kontra itu poin meternya 32 poin.
Dari metode, untuk aspek metodenya, dari pihak pro itu 22 poin, pihak kontra 21 poin. Untuk manner, tadi beberapa kali terlalu terburu-buru, terlalu bernafsu, dan kurang proporsional membagi waktunya. Di open panel tadi pihak pro 3 menit lebih menghabiskan waktu. Jadi manner untuk pihak pro itu di angka 13 poin, dan pihak kontra 15 poin. Total poin pihak pro 72, pihak kontra 68 poin. Terima kasih. Terima kasih buat Bung Haka, luar biasa. Terima kasih juga Kanda untuk energinya, masih memberikan waktu, masih Ya. konsentrasi terhadap argumentasi dari para panelis, karena tidak mudah ya teman-teman. Di tengah kericuhan kolom komentar, tapi kita punya juri yang luar biasa, yaitu Bung Haka yang masih fokus terhadap argumentasi dari para panelis kita dan membedahnya dengan sangat baik. Jadi menurutku jangan ragu-ragu untuk mendukung juri kita yang luar biasa. Bung Haka dengan satu nasi padang